evaluasi untuk permintaan daging di Jakarta, utamanya juga kita ketahui saat ini tengah memasuki masa Pilpres, begitu ya, kemarin juga baru selesai untuk hari pemungutan suara. Seperti apa Anda mengevaluasi untuk permintaan daging sejauh ini, Pak Raditya? Iya, terima kasih. Alhamdulillah ya kemarin semuanya berjalan dengan baik. Eee, untuk permintaan daging sapi memang secara secara permintaan belum terlalu signifikan meningkat pemilu ini. Karena yang perlu kita waspadai sebetulnya adalah nanti ke depan yang menjelang Ramadan. Jadi boleh dibilang untuk pemilu ini sebenarnya tidak ada gejolak atau tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Oke, baik. Nah, setelah momentum, Pilpres begitu ataupun juga pemilu 2024, kita juga akan memasuki momentum lainnya yang juga penting begitu ya, berkaitan dengan, permintaan daging ke depannya, yaitu adalah di bulan Ramadan dan juga Lebaran tahun ini. Seperti apa persiapan, proyeksi juga untuk permintaan daging di momentum ini, Pak Raditya? Iya, kalau mengaca pada kebutuhan tahun lalu, maka setiap menjelang Ramadan itu ada peningkatan. Pasti akan ada peningkatan dalam permintaan daging sapi maupun daging ayam. Untuk daging sapi tahun 2023 kemarin itu peningkatannya adalah sebesar 22%. Jadi menjelang Ramadan itu akan ada permintaannya bertambah sekitar 22%. Nah, antisipasinya tentunya ada berbagai cara. Yang paling penting adalah sekarang yang perlu kita antisipasi adalah, dan semoga ini akan segera terjadi, adalah izin impor yang sampai saat ini belum terbit. Kami berharap dari teman-teman importir dan juga teman-teman asosiasi juga di sini berharap untuk segera dapat dirilis untuk dapat menjaga kestabilan harga daging. Karena ada beberapa memang yang sudah mulai berkurang. Oke, baik. Nah, mungkin sekalian tanggapan dari Anda juga, Pak Raditya, berkaitan dengan dari Bappenas sendiri yang juga sudah memutuskan untuk volume impor daging sapi yang jauh begitu yang dari diajukan para pelaku usaha. Ini seperti apa? Ya, memang ini agak mengkhawatirkan. Jadi memang kebutuhan daging sapi itu saat ini kan memang pemerintah juga sudah menyediakan bahan-bahan cadangan untuk menggantikan daging sapi seperti daging kerbau dari India dan lain-lain. Namun ada beberapa hal memang yang tidak bisa tergantikan, seperti kebutuhan-kebutuhan di Horeca itu memang tidak bisa digantikan yang kebutuhan daging sapi ini. Kami berharapnya sih untuk saat ini 140.000 itu dapat mencukupi, dan seandainya dibutuhkan lagi bisa ditinjau kembali untuk diberikan penambahan. Tapi kalau untuk Lebaran ini insya Allah sih harusnya dengan hanya untuk Lebaran ini harusnya bisa mencukupi. Oke, tapi pasokan dari dalam negeri sendiri seperti apa? Apakah memang saat ini masih terhitung aman? Secara statistik memang pasokan dalam negeri itu harus disupport oleh adanya barang-barang dari impor. Jadi tetap kami berharap kalau misalnya ini bisa segera dirilis untuk mencegah kenaikan harga sih, Mbak. Oke, baik. Pak Raditya, dalam beberapa waktu terakhir begitu ya, kita lihat bahwa pergerakan harga pangan ini kan terus merangkak naik begitu ya, utamanya juga beras. Nah, sehingga ini juga mau tidak mau mempengaruhi daya beli masyarakat begitu. Apakah Anda melihat ada fenomena ataupun juga tren pergeseran konsumsi daging begitu setelah semenjak kenaikan harga beras terjadi, misalnya mungkin dari daging sapi ke daging ayam ataupun juga protein hewani lainnya begitu yang mungkin lebih terjangkau bagi masyarakat, Pak Raditya? Iya, kalau pergeseran sampai saat ini kami belum melihat ya, Mbak, karena kebutuhan daging itu memang berbeda dengan kebutuhan beras. Jadi kalau boleh kita kategorikan, ada kebutuhan di masyarakat, ada kebutuhan untuk sehari-hari, ada juga kebutuhan-kebutuhan untuk pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini seperti yang tadi saya sampaikan, Horeca dan lain-lain ini memang mereka sekarang menantikan sekali izin impor ini untuk segera diterbitkan. Kenapa? Karena tadi seperti saya sampaikan juga ada beberapa item yang memang khusus untuk industri, ada khusus untuk mereka itu yang memang sudah mulai berkurang. Sehingga kami berharap, pasar berharap untuk izin ini untuk dapat segera dirilis. Oke, baik begitu. Tapi mungkin ada beberapa pihak juga begitu ya, seperti misalnya dari
pihak institusi ataupun juga pihak lainnya begitu yang memutuskan ataupun juga berharap agar Kementerian Perdagangan ini tidak buru-buru menerbitkan izin impor daging sapi begitu, tapi harus mengutamakan para peternak sapi lokal terlebih dahulu begitu sebelum izin impor diterbitkan. Nah, ini seperti apa? Apakah Anda punya tanggapan spesifik berkaitan dengan hal ini, Pak Raditya? Ya, tentunya kami sebagai pelaku usaha juga di sini tentu akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada peternak-peternak lokal. Namun ada beberapa hal juga, ada beberapa hal-hal yang memang harus diperhatikan, dan sekali lagi memang secara secara industri maupun secara kualitas, mungkin ini karena seperti disampaikan tadi, ini karena untuk Horeca ada item-item tertentu yang memang spesifik ininya kualitasnya yang mungkin hanya bisa diperoleh dari barang item-item impor. Oke, baik. Kalau produktivitas dari peternak lokal sendiri seperti apa, Pak Raditya? Sampai saat ini sih kami masih sebagian besar masih di Jakarta khususnya ya, masih tergantung sebagian besar dari produk-produk impor. Oke, jadi masih bergantung dengan produk impor begitu ya, Pak Raditya. Oke, baik. Sebetulnya Untuk daging ya. ya untuk daging sapi ya. Untuk daging lain seperti apa? Iya, Atau betul. protein hewani lain? Kalau kalau untuk daging ayam sih kita sudah mandiri, artinya sudah produksi lokal sudah mencukupi untuk saya.